sesungguhnya dunia itu dibagi kepada manusia kepada 4 tipe golongan. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini. Innamad dunya li arba'atin nafar. Sesungguhnya dunia itu diberikan oleh Allah kepada 4 orang. 1. Yang pertama adalah hamba yang Allah berikan kepadanya ilmu dan Allah berikan kepadanya itu harta. Dia punya harta, dia punya ilmu. Ketika dia punya harta lalu kemudian dia punya ilmu, yattaqi fihi rabbahu. Maka dia bertakwa kepada Rabbnya, ya. Wa yasilu fihi rahimahu. Lalu kemudian dia itu menyambung tali silaturahmi dan dia tahu pada harta yang dia dapatkan itu ada hanya Allah. Yang pertama, diberikan kepadanya harta yang banyak lalu diberikan ilmu. Lalu kemudian hartanya tidak menjadi imam, tetapi justru ilmunya yang menjadi imam dan hartanya menjadi makmum. Maka kemudian ilmu yang akan mengarahkan harta, bukan harta yang mengarahkan ilmu. Ilmu yang mengarahkan harta. Ilmu itu akan memberikan nasihat kepada harta. Ini ada haknya fulan. Ini ada haknya masjid ini. Ini ada haknya untuk kemudian dakwah ini. Ilmu yang akan kemudian mengatur bagaimana harta yang didapatkan olehnya. Dan ini ada yang pertama. Inilah yang kita lihat pada sahabat Utsman bin Affan. Inilah yang kita lihat pada sahabat Abdurrahman bin Auf. Inilah yang kita lihat pada ulama-ulama besar kayak Imam Abu Hanifah. Yang beliau diberikan oleh Allah sebagai seorang saudagar kaya. Tetapi beliau adalah orang yang berilmu. Dan beliau terkenal dengan keilmuannya. Mereka memiliki ilmu, mereka memiliki harta. Dan mereka menjadikan ilmu komandan tertinggi pada harta yang dia miliki. Dan dia tidak menjadikan harta itu menjadi komandan bagi ilmunya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang kemudian diberikan oleh Allah harta itu. Wa abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Ada orang yang kedua, dikasih ilmu oleh Allah, dikasih iman oleh Allah, tapi tidak dikasih harta. Salih, tapi tidak dikasih oleh Allah harta. Jadi kalau kita menilai pada riwayat ini, maka kita akan tahu tidak setiap orang salih itu akan diberikan oleh Allah kekayaan. Ada orang salih, dia bekerja keras, tapi kemudian hartanya hanya segitu-segitu aja. Memang ada orang-orang yang memang Allah berikan kepada mereka itu adalah orang yang tidak dilapangkan hartanya oleh Allah. Ada yang semacam itu. Karena kemudian masalah harta itu diiris oleh Allah takarannya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada yang tidak diberikan harta oleh Allah. Mereka tidak diberikan harta oleh Allah, tapi mereka diberikan keimanan, mereka diberikan ilmu. Lalu mereka selalu berniat, kalau nanti saya punya kekayaan, saya akan mempergunakan kekayaan saya sebagaimana kelompok yang pertama. Lalu mereka mendapatkan pahalanya sama, walaupun ketika di dunia dia tidak mendapatkan harta itu. Tapi tidak ada yang dia pikirkan pada pikirannya kecuali satu. Kalau saya punya harta, saya akan manfaatkan sebagaimana orang solih itu memanfaatkan hartanya. Makanya kalau ada orang solih, jangan kita beranggapan bahwasanya orang solih itu semuanya pintar nyari duit. Ada yang tidak pintar nyari duit. Makanya tidak usah banding-bandingkan. Misal kita suka berkomentar, Ustadz, buat contoh Ustadz itu punya bisnis sukses gitu. Ada yang memang diberikan kemudahan untuk menjadi sukses dalam masalah finansialnya. Ada ustadz yang mereka sudah berusaha, sudah berjibaku, tapi ternyata memang takarannya cuma segitu-segitu aja. Dan itu Allah yang menentukan. Karena apa? Miskin dan kaya itu merupakan bagian dari takarannya Allah bagikan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang ngomong gini, miskin itu tidak ada. Kata siapa miskin tidak ada? Miskin itu ada. Allah sebutkan kata miskin berulang-ulang di dalam Al-Quran. Miskin itu keadaan secara finansial. Itu ada. Tetapi hatinya tetap merasa cukup. Yang miskin belum tentu kurang. Yang kaya belum tentu cukup. Tapi kalau miskin itu ada atau tidak ada? Ada, miskin itu ada. Miskin itu ada. Dan itu disampaikan oleh Allah di sini. Ada seorang hamba dikasih oleh Allah ilmu, dikasih oleh Allah iman, tetapi tidak dikasih oleh Allah harta. Apakah berarti orang yang tidak dikasih oleh Allah harta berarti kekurangan? Belum tentu. Berapa banyak orang yang miskin itu merasa cukup? Berapa banyak teman-teman kita gajinya di bawah UMR, dia tetap bisa tersenyum. Istrinya tetap takzim kepada suaminya. Lalu kemudian anak-anaknya tahu kapan meminta dan kapan tidak meminta. Karena menakar apa yang dia minta kepada kemampuan ayahnya dan bapaknya. Tapi berapa banyak orang yang gajinya 20 juta tetapi dia kurang. Istrinya kurang takzim karena istrinya masih membandingkan suaminya dengan suami teman-temannya dia. Anak-anaknya tidak peduli apapun yang dia inginkan, dia minta sama bapaknya sampai bapaknya tidak bisa nolak. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang.
Maka kemudian di situ kita menjumpai, di situ kita mendapat yang kedua. Ada orang yang mereka diberikan oleh Allah, ada yang kedua. Diberikan oleh Allah ilmu dan keimanan, tapi tidak diberikan ilmu. Ada yang ketiga. Ada yang ketiga itu adalah orang yang diberikan harta, tidak diberikan ilmu. Akhirnya apa? Hartanya menjadi komandan dalam kehidupan. Maka dia lakukan harta itu pada sesuatu yang dia mau. Dia nggak peduli tentang apapun, yang dia pedulikan kesenangannya. Kalaupun dia memperhatikan masalah-masalah umum, masalah-masalah ini, dia hanya perhatikan hanya 1-2% dari jumlah kemudian harta yang dia miliki. Lalu dia berbuat maksiat ketika terus dia. Tidak ada yang dia inginkan kecuali bertambahnya rekening dan rekening yang dia miliki. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kata Rasulullah SAW, yaitu adalah orang yang tidak diberikan harta dan tidak diberikan ilmu. Dan ini yang paling berbahaya dan paling buruk. Nah, disinilah kita akhirnya paham bahwasanya yang kita ingin pahamkan berarti ada dua harta itu dititipkan oleh Allah kepada saya, kepada bapak, kepada ibu. Ada harta yang dititipkan oleh Allah karena Allah ridha kepada kita. Ada yang kedua. Ada orang yang diberikan oleh Allah harta, tetapi harta yang Allah berikan kepadanya bukan karena Allah ridha, bukan karena Allah cinta, tapi justru karena Allah benci. Track recordnya orang-orang yang semacam ini, justru setiap mendapatkan tambahan harta, justru bertambah kemaksiatan yang dia lakukan dan dia kerjakan. Makanya inilah yang menjadikan kita harus mendefinisikan dulu. Jadi kita harus definisikan dulu. Kita masing-masing harus merenung, masing-masing kita harus memberikan kesadaran penuh kepada apa yang kita miliki pada kehidupan kita. Mobil kita, rumah kita, motor kita, gadget kita. Apakah itu tanda yang pertama? Surat Al-An'am 44 ketika Allah itu membenci kepada satu kaum disebabkan kaum itu lupa kepada Allah. Atau yang kedua, Allah memberikan kepada kita yaitu adalah harta. Allah memberikan kepada kita adalah finansial. Tetapi Allah juga memberikan kepada kita keimanan. Dan ilmunya, keimanannya menjadi pemimpin dan menjadi imam bagi hartanya, karena hartanya hanya menjadi makmum dalam kehidupannya.